Ya, shalom adik-adik. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah, puji Tuhan ya, kita bisa beribadah lagi. Nah, sebelum kita mulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, sehingga hingga saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami Tuhan dapat duduk dan dengar-dengaran dan juga bisa menaikkan setiap pujian kami kepadamu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke, kakak sapa sekali lagi. Shalom semua. Shalom. Biar kita lebih semangat lagi, yang di rumah bisa bangun berdiri dong. Bisa. Oke, kita mau menyanyikan satu pujian yaitu kakek-kakek dan nenek-nenek. Ya, mungkin yang di rumahnya mungkin ada kakek atau nenek, mungkin bisa diajak nih untuk bernyanyi bersama. Kita mau memuji Tuhan bersama ya. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sekali lagi, kita ulangi dari awal. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Nah, dalam lagu ini kan menceritakan bahwa kita semua harus melayani Tuhan. Nah, biar kita lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagi pujian yaitu Pekerja Kristus. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. Bukan sembarang pekerja.
adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Sambil mempersiapkan persembahannya, mari kita naikkan satu pujian, bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, mari kita doa untuk persembahan. Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan, karena kami juga sudah memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan Tuhan setiap persembahan yang kami berikan, dan juga berkati Tuhan setiap hambanya yang akan mengelola persembahan ini, kiranya dapat menjadi perluasan bagi pelayananmu di sekolah minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami dan tuntun kami sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan kerinduan kami yang hanya kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekarang kakak akan mengizinkan adik-adik lagi untuk mengambil satu dulu sejenak, mungkin persiapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita akan menaikkan satu pujian, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
adik-adik. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi ya pada saat hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kita ya, semuanya sudah bersuka cita, sudah dengan sepenuh hati memuji nama Tuhan, bahkan kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat persembahan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita semua mempersiapkan hati kita ya, kita siapkan pikiran kita, seluruh jiwa raga kita, untuk kita memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yuk kita semua melipat tangan, kita tutup mata, kita tunduk kepala, kita akan berdoa sebelum kita menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti lagu yang barusan kami nyanyikan ini ya Bapa, kami mau setia melayani Tuhan, kami mau setia mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, biarlah kami sejak dini boleh belajar untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk memberikan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Engkau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar bisa menerima firman-Mu ini dengan kesungguhan hati kami, terlebih dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 4. Ayo, semuanya sudah disiapkan ya? Alkitabnya boleh pakai Alkitab dari HP, boleh juga pakai Alkitab buku atau Alkitab dalam bentuk apapun, yang penting ada Alkitabnya ya. Kita buka Matius pasal 4 ayat ke-23 sampai 25. Sekali lagi ya, kakak ulangi. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Sudah ketemu semuanya? Amin. Sudah ya? Kalau sudah, silakan adik-adik menyimak. Kakak akan membacakan untuk adik-adik semua. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Puji Tuhan. Nah, kalau sekilas kita baca ayat ini tadi, kira-kira tentang apa sih adik-adik? Ada yang bisa menjawab nggak ini? Apa peristiwa yang ada di ayat ke-23 sampai 25 ini? Apa? Apa ya? Aduh. Ayo. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus Ada yang bisa jawab? menyembuhkan orang sakit. Iya. Iya, kedengeran ada yang bisik-bisik. Ada yang bisik-bisik ya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Betul. Di situ dijelaskan juga Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit. Apalagi? Ada yang bisa jawab lagi? Itu kan apa ya? Ya, di ayat yang ke-23 ya, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ya, Itu ya. Udah dapat ya jawabannya ya? Sudah. Ya. Nah, adik-adik, jadi di perikop yang kita baca hari ini merupakan pelayanan Tuhan Yesus yang pertama ya. Yang pertama, jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus melakukan pelayanan pertamanya. Yesus
pergi ke Galilea ya, pada waktu itu Yesus pergi ke Galilea dan dia melayani Tuhan dengan cara mengajar dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyembuhkan orang-orang yang sakit. Nah, jadi dua pelayanan ini adalah dua pelayanan pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di sana Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil ya. Semuanya tahu ya apa artinya Injil? Tahu artinya Injil? Ada yang tahu? Bersukacita. Betul sekali. Injil adalah kabar sukacita ya. Kabar baik ya, yang memberitakan tentang kebenaran-kebenaran Allah. Nah, di situ Tuhan Yesus mengajar banyak orang ya, memberitakan mereka tentang kebenaran-kebenaran Allah, dan selain itu Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan yaitu dengan menyembuhkan penyakit. Di ayat yang ke-24 kita bisa membaca, kita bisa melihat lagi. Di situ ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya, maka orang-orang tuh kasih cerita ke orang-orang yang lain tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, akhirnya kabarnya tersiar sampai ke seluruh negeri ya. Di ayat yang ke-24 dikatakan di seluruh Syria, lalu semua orang dibawa kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita sakit penyakit, bahkan orang-orang yang kerasukan. Pernah ya lihat orang kerasukan? Pernah tahu nggak? Ya, orang-orang yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh dibawa kepada Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Ya. Kemudian kabar itu semakin tersiar lagi ke banyak daerah. Dan banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Sungai Yordan. Wah, luar biasa ya, Tuhan Yesus yang baik itu melakukan mujizat dan orang-orang datang kepadanya dari seluruh negeri. Nah, terus pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari 3 ayat ini ya? Singkat ya, ayat Alkitabnya hari ini cuma 3 ayat, tapi kita bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Yang pertama adalah gini. Jadi 2 pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini sebenarnya menjadi teladan buat kita semua ya, dalam kita melayani di dunia ini ya. Mungkin adik-adik ya yang masih mungkin rasa masih kecil atau masih belum cukup besar untuk melayani, jangan berpikiran seperti itu. Justru dari yang kecil-kecil inilah adik-adik bisa melakukan pelayanan-pelayanan yang sederhana seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus memberitakan pengajaran yang baik kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah, teladannya buat kita apa? Ya, hendaknya kita pun menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memberitakan kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan buat kita semua. Nah, gimana caranya? Kan aku masih kecil, ya kan? Nggak mungkin ya kita seperti berkhotbah di gereja ya, mungkin seperti itu. Enggak, kita bisa melakukannya dengan cara-cara sederhana. Misalnya seperti kalau di sekolah minggu ya, biasanya kalau kita sekolah minggu tatap muka, kita sering ada kesaksian ya. Ketika ada kesaksian, di situ kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan buat kita, sehingga teman-teman kita pun juga bisa melihat, oh ternyata Tuhan Yesus itu baik ya, kepada si dia dikasih kesembuhan, kepada si itu kemarin nilai ulangannya bagus. Nah, kita bisa jadi saksi buat sesama kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita, entah teman kita di sekolah atau teman-teman kita di gereja. Jadi dimanapun kita berada, kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Atau mungkin bisa juga lewat puji-pujian kita ya. Kalau misalnya di sekolah minggu atau di gereja biasanya kan ada kesaksian anak sekolah minggu menyanyi memuji Tuhan, itu juga bisa dipakai untuk memberitakan kabar baik dari Allah. Kemudian teladan Yesus yang kedua yang bisa kita pelajari adalah bagaimana Tuhan Yesus mau menolong orang-orang yang datang kepada Tuhan. Ya, kita melihat bahwa di ayat yang ke-24 tadi, semua orang yang buruk keadaannya,
ya, semua orang tanpa terkecuali, Yesus mau memulihkan keadaan mereka. Yesus mau menyembuhkan segala sakit penyakit yang mereka rasakan, ya. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah yang berkuasa, yang datang ke dunia menjadi juru selamat, menjadi penolong buat kita semua. Tuhan Yesus peduli terhadap kehidupan orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, ya. Ia tidak membiarkan orang lain hidup dalam kesulitan, sehingga Ia selalu ada buat kita saat kita membutuhkannya, ya. Orang yang kerasukan setan dipulihkan keadaannya, orang-orang yang sakit disembuhkan, ya. Yesus peduli dan sangat mengasihi umat-umatnya. Nah, jadi adik-adik, teladan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah mari kita juga bisa kita menjadi penolong buat sesama kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang membutuhkan bantuan, mari kita juga menjadi penolong bagi mereka. Tuhan Yesus sudah menolong kita, sudah menebus dosa kita, sudah mati di kayu salib buat kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan banyak berkat-Nya buat kita. Jadi, mari kita salurkan kasih Tuhan buat sesama kita yang ada di sekitar kita juga, ya. Nah, dalam keadaan kita yang mungkin sedikit kurang baik, ya, mungkin kita punya sesuatu yang kita inginkan atau kita punya pergumulan-pergumulan tertentu, apa ya bahasa mudahnya pergumulan, ya, punya permohonan, punya keinginan sesuatu, mari kita nyatakan kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan, kita memohon sama Tuhan. Tuhan pasti akan mendengar kita dan akan menolong kita. Saat kita sakit, mari kita berdoa pada Tuhan, Tuhan pasti menyembuhkan. Kalau kita menginginkan sesuatu atau memiliki cita-cita tertentu, kita juga doakan itu di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan pun juga akan menyatakan jawabannya atas diri kita sesuai apa yang kita doakan. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa kita dan akan menolong kita. Sama seperti juga Tuhan telah menolong orang-orang di Galilea itu, ya, yang sakit, yang kerasukan, apapun keadaan mereka Tuhan sanggup pulihkan. Begitu juga dengan adik-adik semua, Tuhan Yesus sanggup menolong kita semua. Nah, mungkin itu aja, ya, cerita yang bisa Kakak sampaikan pada pagi hari ini. Yang singkat ini, ya, ingat ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, kita mau menjadi saksinya Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk melayani sesama kita juga, untuk menjadi penolong bagi teman-teman kita, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak perlu dengan cara yang susah-susah, ya, dengan cara yang sederhana seperti kita mendoakan teman-teman kita menghibur teman-teman kita yang lagi sedih, atau dengan cara apapun yang bisa kita lakukan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat sikap hidup kita. Oke, siap ya menjadi pelayan-pelayannya Tuhan? Siap? Oke, bagus. Siap ya semuanya. Baik, kita akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan tutup dalam doa. Semuanya kembali melipat tangan, menutup mata. Kita tundukkan kepala kita. Kita bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan Yesus sudah memberikan firman Tuhan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau mengajarkan setiap kami untuk bisa menjadi Allah Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mempedulikan keadaan sesama. Biarlah Tuhan Yesus mengajar kami sejak dini supaya kami memiliki kerelaan dan kesungguhan hati untuk menjadi Allah Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan nama-Mu juga, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa, sebentar kami juga akan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Kiranya Engkau terus memberkati kami dan menolong kami sampai di penghujung ibadah pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan.
Pasti adik-adik semua diberkati, amin. Amin. Amin, puji bagi nama Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita dalam doa syafaat. Nah, kalau adik-adik yang ada pergumulan doa, boleh komentar nanti ya di bagian akhir di YouTube ini buat kita doakan di minggu depan kalau bisa. Siap? Ya. Oke. Nah, mari kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini kami boleh memuji membesarkan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh tetap di hati kami boleh menjadi pembelajaran supaya kami boleh senantiasa hidup melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati pemimpin-pemimpin negara kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan menolong mereka dalam memimpin bangsa kami semakin maju lagi. Kami berdoa bagi persoalan yang terjadi, pandemi yang masih belum berhenti, masih terus berlanjut. Kami berdoa Tuhan supaya memberikan kami kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan, supaya kami boleh menjalani setiap aktivitas kami hari demi hari. Kami juga berdoa bagi kegiatan kami belajar di sekolah, belajar secara online di rumah. Tuhan yang menolong kami dalam memahami setiap materi yang ada, dan kami juga boleh menyelesaikan setiap tugas yang dibebankan oleh guru-guru kami, supaya kami boleh menyelesaikannya dengan baik dan kami boleh memperoleh nilai yang maksimal. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga kami, kedua orang tua kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka, berikan juga keluarga kami kesehatan yang daripada Tuhan, supaya kami semua boleh menjalani hari-hari kami dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasihi. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa biarlah Tuhan mempertemukan kami kembali di minggu yang akan datang, supaya kami juga boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Terima kasih Tuhan. Teman-teman kami yang sedih hatinya Tuhan hibur. Teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bukan sembarang pekerjaan.